Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah sebagian materi webinar parenting bersama Ustadz Hilman Al-Madani, psikolog. Di video kali ini beliau menekankan jangan stres terlalu lama, sebab perangkat tubuh manusia tidak didesain untuk menahan stres terlalu lama. Jika itu terjadi, tentunya akan berbahaya. Bagaimana caranya melepaskan diri dari beban ataupun keadaan yang membuat stres? Simak nasihat dan penuturan psikolog berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Selamat menyimak. Gak bisa, ayah bunda. Saya cuma mau bilang ke ayah bunda, mari kita berdamai. Karena begitu ayah bunda masih berpikir tentang itu, aduh gimana nih gitu ya. Itu kita nih punya sistem limbik atau limbic system atau pusat emosi yang Allah karuniakan ke kita, itu tidak didesain untuk menahan stres dalam jangka waktu lama, gitu ya. Jadi kalau misalnya ayah bunda masih pusing gitu ya, aduh kita nggak punya roadmap penjelasan kayak gimana nih, itu rasanya kita stres terus. Yang terjadi adalah ayah bunda, kalau kita stres, anak kita stres. Kalau kita stres, kita nggak bisa keluar dari masalah. Karena apa? Bagian hipokampus bermasalah, cognitive function. Bagian PFC bermasalah. PFC juga berkaitan dengan ketangguhan, gitu ya. Jadi riset dari Davidson itu bahwa ini nih berkaitan dengan bukan hanya dengan pengatur otak moral dan sebagainya, ini tentang ketangguhan, resiliensi ada di sini, gitu ya. Jadi kalau kita stres lama-lama nih, wah bahaya nih. Satu, udah gak nyaman. Yang kedua, kita gak bisa keluar dari permasalahan kita. Karena apa? Stres lama itu menghancurkan sinaptik di otak pada bagian hipokampus, pada bagian PFC, prefrontal cortex. Dan satu lagi, di otak adrenalin itu banyak, terus kortisol banyak. Walhasil daya tahan tubuh juga bermasalah, gitu ya. Oke, lalu apa yang harus dilakukan? Apa harus berdamai? Gimana caranya berdamai? Di awal-awal saya merutuk-rutuki gitu ya. Ya gimana ya, psikolog juga manusia. Saya berpikir gini, aduh kapan praktek lagi? Aduh kapan keluar lagi belajar bareng di seminar-seminar gitu ya. Ternyata itu saya rasakan sekitar 2 minggu, aduh stresnya minta ampun gitu ya. Boro-boro mau praktek gitu ya. Orang-orang pada bilang gini, Hilman tolong dong, tolong saya nih, saya depresi, saya stres dan sebagainya. Saya bilang dalam hati gini, saya aja bermasalah, gimana saya mau tolong orang gitu ya. Tapi akhirnya saya mulai berdamai gitu ya. Seperti halnya keluarga ini, kalau ayah bunda pernah ngelihat film Life is Beautiful, film lama ya, tentang Jerman kalau nggak salah ya, tentang kekejaman Nazi terhadap Yahudi gitu ya, sampai dibunuh-bunuhin gitu ya. Ini ada satu keluarga nih, saya nggak tahu, lupa namanya ya. Satu keluarga ini kebetulan bapaknya keturunan Yahudi dan akan dibantai juga di dikremasi lah di sebuah ruangan. Ternyata ketika bapak itu tahu bahwa umurnya gak panjang dan dia akan meninggal gitu ya, bukan hanya takut kena COVID, tapi ini udah dipastikan bahwa dia menjadi bagian yang meninggal gitu ya, yang akan diwafatkan. Ternyata di sela-sela waktunya dia nggak mau pakai untuk stres-stresan gitu ya. Akhirnya dia melakukan apa? Di tengah-tengah dia terpisah oleh istrinya, yang dilakukan adalah dia main sama anaknya. Apa yang dilakukan? Dia bilang sama anaknya gini, nah ini situasinya kita lagi mau main games gitu ya. Main games asik loh, kamu suka kan bermain-main games kan? Iya aku suka ayah. Kamu suka nggak haji hanya dalam tank besar gitu? Wow, tank besar gitu ya. Jadi anak ini nggak stres, padahal bapaknya udah menghitung hari, tinggal diwafatkan aja. Dia main-main sampai anaknya masuk ke tol gitu. Kamu tunggu sini ya, kalau suatu saat ada tank lewat, itu tank punya kamu, namanya kamu pemenang gitu ya. Luar biasa nih, saya nggak bisa cerita panjang lebar tentang Life is Beautiful, tapi kalau saya nonton ini berkali-kali, saya bilang gini, wow dahsyat ya, tentang paradigma, tentang persepsi, bagaimana kita mengatasi permasalahan dengan merubah persepsi. Karena ya bunda, kita nggak mungkin tuh rubah-rubah sesuatu yang di luar tuh, susah ngontrol di luar gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana merubah persepsi dalam diri kita sendiri gitu ya. Oke, saya nggak bicara banyak di sini, tapi yang jelas kalau kita bisa merubah persepsi kita bisa berdamai dengan lingkungan, dengan keadaan. Kuncinya apa sih? Acceptance, terima gitu ya. Semuanya dari Allah, kembali ke Allah gitu ya. Kalau Allah menghendaki, ya ini yang terjadi gitu ya. Tapi kan Allah nggak melihat sebuah hasil, Allah melihat proses gitu ya.
Allah bilang lakukan saja, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihatnya gitu ya. Jadi kan lakukan saja gitu ya, jangan berhenti gitu ya, jangan berhenti kayak gini. Misalnya kayak sekarang nih, waduh gimana nih, wah nggak nyambung, wah suara nggak ada gitu ya. Kalau kita berhenti, selesai sudah hidup kita, selesai kita sudah pertemuan kita. Tapi ketika kita oke, coba lagi, itu yang Allah bilang, hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin, sampai kami melihat siapa di antara kamu yang benar-benar berjuang dan orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bisa kontrol dirinya gitu ya. Nah, prinsip acceptance apa? Gampangnya adalah ikhlas dan ridho sih. Ikhlas dengan ketentuan Allah, ridho menjalaninya gitu ya. Lalu gampangnya gimana? Cara gampang banget ya. Misalnya saya berusaha mempraktekkan dari guru saya. Ya man, gak usah susah-susah man. Sekarang man, gak usah ngomongin tentang macam-macam dulu deh. Sekarang kamu beresin dulu. Gimana Ustaz? Caranya Ustaz nih. Setiap pagi bangun tidur, kamu kalau bangun tidur tuh kalau kamu aduh gitu ya, itu tandanya bahwa kamu bermasalah man. Jadi kalau kamu bermasalah, tandanya jangan-jangan kamu kurang bersyukur gitu ya. Saya lakukan untuk bersyukur pagi-pagi ya. Doanya aja udah luar biasa ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur gitu ya. Jadi alhamdulillah ketika ini, alhamdulillah gitu ya. Kunci acceptance adalah syukur gitu ya. Oke, dan selesaikan nih toxic yang masih ada. Aduh gimana ya, nanti anak saya ketinggalan. Jangan takut ya. Ayah Bunda tahu kan ada bimbel ya, ada bimbel yang namanya kalau di pinjam salah satu istilah ya, ada di MF itu Nurul Fikri itu ada namanya Ronin gitu ya. Ronin itu dia belajar 3 tahun itu dikejar dalam waktu 9 bulan kalau nggak salah 9 bulan Ronin gitu ya. Dan anak-anak kita mampu. Kenapa? Karena anak-anak kita punya otak itu waktu dilahirkan itu 1 triliun sel-sel saraf sudah aktif 100 miliar. 900 miliar yang lainnya tunggu sinaptik, tunggu stimulasi gitu ya. Dan anak-anak kita, serta kita, ayah bunda dengan otak yang luar biasa, yang beratnya kalau laki-laki 1400 gram, kalau perempuan 1250 gram, itu bisa belajar selama 30 juta tahun. Jadi nggak usah khawatir ketinggalan pelajaran gitu ya. Yang penting nih anak sehat gitu ya. Yang penting nih anak nyaman gitu ya, sehingga apa? Nanti dia bisa memanfaatkan korteksnya nih dengan baik ya, dengan optimal. Karena apa? Pintunya adalah pintu perasaan, limbic system ini gitu ya. Jadi di kita juga emosi anak itu ngaruh dari emosi kita. Jadi kita selesaikan nih toksik yang ada di pikiran kita gitu ya. Misalnya, aduh nanti gimana? Aduh masih hidup apa enggak ya? Itu diselesaikan aja, hidup apa enggak kita nggak ada yang tahu gitu ya. Jalankan aja gitu. Oke, setelah kita acceptance, ayah bunda utilize apa sih? Manfaatkan keadaan gitu ya. Situasi pandemi, ya anak banyak sama kita dong, PDR ya, belajar dari rumah. Ya gimana nih, mana saya bukan guru, tapi kan tadi ayah bunda sudah dinobatkan sebagai guru terbaik di masa pandemi, luar biasa gitu. Aduh ayah bunda kalau ngomongin kita nih ya, kita nih pejuang gitu ya. Kalau sampai sekarang kita masih ada hope gitu, optimis, kita ini pejuang gitu ya, pejuang untuk diri kita, pejuang untuk keluarga kita, pejuang untuk kemanusiaan, untuk lingkungan kita gitu ya. Jadi anak banyak bersama kita, saatnya apa? Membayar hutang pengasuhan ayah bunda. Kalau pandemi, itu kan pandemi sekarang ini udah ada katanya vaksin-vaksinnya ya, entah itu akan work atau enggak gitu ya, akan bekerja atau enggak. Tapi yang jelas kita hope-nya, harapannya pandemi segera selesai. Dan ya seperti sedia kala gitu ya. Tapi orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang nggak memanfaatkan keadaan saat ini. Ayah bunda ketika saya praktek di rumah sakit, 1, 2, 3, mau dari yang apa? Anak kecil, mau dari kelas SMP, SMA, kuliah, atau bahkan yang 40-an tahun, 50-an tahun, datang depresi, yang bos lah, yang apa, yang direktur, yang BUMN lah, segala macam. Saya bilang masalahnya bukan di intelektual. Masalahnya jangan-jangan ini masalah akademik, depresi, residensi dan sebagainya bertumbuh pada pola pengasuhan dulu yang bermasalah. Jadi kalau memang ini bertumbuh dari pengasuhan yang bermasalah, saatnya kita membayar hutang pengasuhan gitu ya. Kenapa ayah bunda? Kalaulah kita punya lahan, kalau kita nggak menanam di musim tanam, salah nanamnya gitu ya, atau nggak ada petaninya di musim tanam gitu ya, kira-kira ada hasilnya nggak? Kan nggak ada petani, nggak ada yang nanam, bagaimana kita menuai gitu ya. Yang ada adalah kita menuai masalah yang nggak selesai gitu ya. Jadi ketangguhan jiwa dan sebagainya. Cek 5 tahun pertama,
apakah kita mengasuh ini bermasalah atau enggak gitu ya. Ayah bunda, kalau ngomong tentang utilize, dari mana memulainya? Lakukan dari yang paling penting, urgent, dan yang paling mungkin dilakukan oleh kita. Gak usah cari-cari, gak usah lihat lirik kanan lirik kiri, boleh sih. Tapi gini, kita adalah tentang kita, nggak bisa sama ayah bunda. Hilman dengan Ustadz Waskito nggak sama gitu ya, kondisi kami nggak sama. Jadi kita yang paling tahu yang mana yang paling urgent, yang mana yang harus dilakukan dulu, dan kita punya resource apa gitu ya. Jadi kalau merujuk pada Jennifer Platsky, seorang psikolog juga gitu ya, dia meneliti ternyata orang-orang yang bermasalah, kasar, pelaku kejahatan, depresi dan lain sebagainya, ternyata memiliki volume otak yang lebih kecil di bagian pusat emosi, khususnya pada amigdala. Amigdala adalah yang ngatur-ngatur emosi gitu ya. Oh, kalau yang pusat emosinya bermasalah, ya udah bermasalah. Kenapa ini penting banget ayah bunda? Penting. Semuanya nih, kalau ayah bunda merujuk pada teori tentang kecerdasan emosi, orang-orang sukses di dunia 90% lebih itu orang-orang yang cerdas emosi. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana kita mau cerdas emosi? Emosinya aja nih, cangkang emosinya bermasalah gitu ya. Nah, ternyata dia bilang gini, oh, kalau mau menyehatkan emosi, mulailah dari bonding attachment. Jadi, orang-orang yang emosinya bagus adalah orang-orang yang punya bonding attachment yang bagus gitu ya. Oke, ayah bunda tentang bonding attachment, apakah ini ada kaitan dengan mauku dan maumu? Ada. Ayah bunda tahu, yang sekarang kena pelecehan seksual dan sebagainya, itu mereka di grooming dulu, dibaik-baikin gitu ya, di bonding dulu. Bahkan kami ini, saya, Ayah Irwan, terus Ustadz Bedri ini, itu pernah tuh berarti kecil-kecilan tuh pakai CCTV dan sebagainya, pakai orang lah di apa segala macam itu. Itu para pengedar itu melakukan grooming gitu. Enak, kamu bagus banget deh, kamu bagus banget, good boy, itu namanya bagus. Mereka pengedar cilik itu yang dibayar ala kadarnya, tapi mereka dipelihara dengan apa? Bonding gitu ya. Kenapa kok bisa di grooming sama mereka? Orang-orang yang kena pelecehan seksual itu kok bisa sih di grooming? Karena mereka nggak ada, kosong pribadinya, nggak ada attachment, nggak ada bonding. Jadi itu bisa dimasukkan orang-orang. Nah, sekarang kita punya kesempatan ayah bunda. Kesempatan apa? Kesempatan banyak bersama keluarga. Saatnya melakukan bonding attachment. Kenapa? Karena bonding attachment ini relasi primer ayah bunda. Dasar dari empati ini di sini gitu ya. Dasar dari motivasi itu bukan di intelektual, tapi apa? Emosi gitu ya. Dasar dari diversity, ketakuan itu apa? Emosi ayah bunda, dan ini dipengaruhi oleh bonding attachment gitu ya. Jadi kalau ayah bunda melakukan bonding attachment, itu akan terbentuk wiring di otak. Oh begini ya, oh nyaman ya. Sekarang gini, kita menuntut anak kita gini, kamu yang rajin dong, yang semangat. Dia aja miskin tentang emosi positif. Bagaimana dia menopang diri dengan emosi positif, dengan ketangguhan. Dirinya aja miskin, gitu ya. Jadi wiring di otak nggak ada. Nah, sekarang ada kesempatannya, use it or lose it gitu ya. Kita cuma sebagai ini aja, penonton aja, atau kita memanfaatkan masa-masa ini gitu ya.